Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam mengikuti acara kajian rutin tiap hari Selasa. Pada malam hari ini kita akan membahas tema berhimpun dengan keterpisahan, sebagaimana yang dibawakan dulu sama Prof. Ruslan Wahab waktu 2 bulan yang lalu. Jadi di situ dibahas masalah berhimpun dan keterpisahan. Tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan dari jalan gelap menuju ke jalan yang terang benderang. Jadi berhimpun di sini yang dimaksud itu kita menyatu. Kita menyatu dari segi perbuatan, perkataan, pikiran, perasaan, semuanya menyatu, bersatu. Itu namanya berhimpun. Jadi kalau yang dimaksud dengan Prof. Ruslan Wahab kemarin, berhimpun itu betul-betul kita bersatu mengerjakan amal kebajikan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, disitulah kita berhimpun. Itu yang dimaksud sama beliau. Sementara keterpisahan di sini ketika seluruh yang ada di dalam tubuh ini dari segi penglihatan, pendengaran, itu semuanya melakukan hal-hal, istilahnya di sini melakukan tindakan af'al. Af'al itu maksudnya perbuatan. Jadi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang ada dalam diri ini yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengikuti apa yang dilakukan sama baginda Rasulullah SAW. Jadi berhimpun dengan keterpisahan. Ketika kita sudah masuk ke dalam kalimat yang biasa kita ucapkan di mulut, la haula wala quwata illa billah. Nah itu kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. La sudah tidak ada. Jadi apa yang kita bahas hari ini berhimpun sama keterpisahan. Ini dari saya, kalau misalnya ada yang salah nanti tolong dikoreksi nanti. Saya jelaskan, bukan saya ahli di sini, jadi kita bahas sama-sama nantinya. Jadilah sudah tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya. Tidak ada penglihatan kecuali penglihatannya. Tidak ada sama, tidak ada pendengaran kecuali pendengarannya. Jadi semuanya hanya miliknya. Jadi kita kembalikan semuanya. Makanya ada kalimat biasa kalau kita mau zikir, biasanya kita awali dengan kalimat syahadat, la haula wala quwata illa billah. Terus kita sambung dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mengembalikan semuanya. Kembali. Karena kalau kita tidak pakai kata innalillahi, kita tidak mengembalikan, berarti di situ masih ada dirinya kita. Sebagaimana yang dikatakan Prof. Ruslan kemarin. Nggak tahu Pak siapa kemarin, Pak Amin hadir, cuman nggak bertanya, mungkin agak tinggi pembahasannya. Makanya saya tanya, Pak, ini yang dibahas kemarin apakah sampai dipahami sama bapak-bapak atau tidak nantinya? Bahasanya terlalu tinggi soalnya. Jadi yang tadi dibahas itu masih ada dirinya. Dirinya masih ada di situ. Jadi ketika masih ada dirinya, tidak bakalan bisa berhimpun. Dia tidak bakalan bisa bersatu. Karena bersatu di sini ketika ada diri, berarti ada dua. Berarti tidak bersatu. Ada dualisme. Contoh misalnya pada saat kita mengerjakan sesuatu, sudah melakukan amal perbuatan, misalnya kita habis sedekah misalnya, situ kita melepaskan diri. Nah, melepaskan diri, kita tidak ada, itu kita berhimpun, kita bersatu. Tapi ketika ada diri kita di situ melakukan sedekah, berarti ada dua.
Atau contoh yang sederhana pada saat kita sholat misalnya. Pada saat kita sholat. Pada saat kita mengucapkan Allahu ya, Akbar. Ketika di situ masih ada diri kita, berarti kita tidak berhimpun, berarti ada dua. Ada dua di situ, berarti itu namanya syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, kecil sekali, halus. Tapi mudah-mudahan kita dihindarkan dari syirik-syirik seperti itu. Iya. Jadi pada saat diri kita sholat, kita mengatakan siapa yang sholat? Saya. Berarti ada dua di situ. Ada dua. Siapa yang sholat? Saya. Siapa yang berdiri? Saya. Atau pemahamannya kayak gini. Dia sholat, saya sujud di sini, Allah di sana. Nah itu sudah syirik. Saya sujud di sini, Allah ada di sana. Itu sudah syirik. Itu namanya sudah tidak bersatu, berhimpun. Sebagaimana kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi. Jadi yang menyaksikan sama yang bersaksi ini harus baku kenal. Tidak boleh tidak baku kenal, harus saling kenal. Saksi sama penyaksi itu kenal. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mungkin ini pengantar dari saya dari bahasan berhimpun dan keterpisahan. Kalau misalnya ada tanggapan dari teman-teman yang lain bisa silahkan ditambahkan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembahasan-pembahasan tasawuf seperti ini ya. Saya kira ini yang harus kita perbanyak. Bagaimana menyucikan hati, artinya melihat dulu ke diri kita sebelum kita melihat ke orang lain. Iya, karena terus terang kalau pendapat saya pribadi, saya banyak ikut pengajian-pengajian dan itu biasanya kita setelah ikut pengajian itu, setelah kita keluar dari situ itu kita merasa kita yang paling benar, yang lain salah. Tapi ketika saya ikut pengajian tasawuf, itu memang ketika kita keluar dari pengajian itu betul-betul kita tercerahkan. Jadi saya kira pengajian-pengajian dengan tema seperti ini saya kira harus kita perbanyak. Karena itu menurut salah satu sufi ya di Indonesia, namanya itu Profesor Dr. Haidar Bagir. Itu saya banyak baca referensi dari beliau. Itu beliau mengatakan kalau kita ikut pengajian dan ketika kita selesai ikut, kita merasa tadi itu benar, yang lain salah, itu jangan lagi ikut pengajian itu. Tapi ketika kita ikut satu pengajian dan setelah kita ikut pengajian itu kita semakin tahu, oh seperti ini, ternyata seperti ini, dan itulah pengajian yang bagus. Karena menurut beliau itu ada teori sufi mengatakan 99 banding 1. Jadi ketika kita melihat orang lain, kita lihat dulu 99 kelebihannya. Kemudian kita lihat 1 kekurangannya, karena setiap orang pasti punya kekurangan. Jadi ketika kita melihat orang lain, kita harus lihat kelebihan-kelebihannya yang lebih banyak. Tapi ketika kita melihat diri kita, kita balik 1/99. Kita melihat hanya 1 kelebihan kita, kekurangan kita itu 99. Jadi saya kira referensi tasawuf seperti ini tuh sangat bagus ya. Meskipun mungkin Ustadz Mustian ini mungkin terlalu tinggi ya. Saya belum sampai ke situ, mungkin tingkatan saya belum sampai ke situ. Karena menurut juga Profesor Haidar Bagir juga pernah mengatakan ada seorang seorang
Muslim datang ke pengajiannya beliau, dan ini si Muslim ini seorang ini tidak mengerti. Dia tanya, Prof, ini 1 jam bicara, tidak ada saya mengerti. Langsung dia bilang, ini saya yang salah atau Prof yang salah? Apakah saya yang bermasalah atau Prof yang bermasalah? Langsung bilang, Prof begini, kamu datang ke sini, sudah berapa banyak buku yang kamu baca tentang Islam, tentang tasawuf? Langsung dia bilang, oh baru sekitar 10, Prof. Langsung ini Prof bilang, untuk memahami pengajian saya, paling tidak kamu harus baca 100 buku tasawuf. Jadi memang ini kita terkadang di media-media ada memang pengajian-pengajian yang kita harus ikuti itu kalau kita bisa ikuti kalau kita memang ada bekal di situ. Jadi bukan pengajian yang salah, karena dasar kita yang kurang sehingga kita kurang bisa memahami. Seperti tadi kata Prof, kalau baru 1 buku kamu baca, kamu ikut pengajian saya, pasti kamu pusing. Tapi kalau sudah banyak buku kamu baca, kamu ikut pengajian saya, baru nyambung. Mungkin ini saya mau bahasakan seperti Ustadz Tian ini, saya masih, kalau saya pribadi ya, tidak tahu Bapak yang lain, saya masih agak kesulitan menangkap. Tapi mudah-mudahan dengan banyak baca buku dan banyak nanti mungkin saya tanya, nanti bisa tercerahkan. Saya mau tanya sedikit, ini pertanyaannya. Bagaimana menurut Ustadz tentang gaya hidup sufi yang sederhana? Karena ada satu kisah sufi mengatakan, satu ketika ada seseorang itu datang ke rumahnya Jalaluddin Rumi, ya, salah seorang tokoh sufi. Kemudian ini orang, dia kaget. Kenapa dia kaget? Karena di dalam rumahnya Jalaluddin Rumi ini tidak ada barang-barang, tidak ada kursi, tidak ada meja, seperti kayak rumah kosong begitu. Langsung ini orang yang datang, dia bertanya, kenapa tidak ada barang-barang Anda di sini? Langsung ini Jalaluddin Rumi mengatakan, langsungnya Jalaluddin Rumi balik bertanya, kalau begitu saya tanya Anda juga, kenapa tidak ada barang-barang Anda di sini? Langsung ini orang kaget, loh, kan Anda yang punya rumah, saya kan hanya tamu di sini. Langsung Jalaluddin Rumi juga bilang, bukan saya yang punya rumah, dalam tanda kutip, saya juga tamu di sini. Maksudnya tamu di dunia begitu. Jadi sufi-sufi terdahulu itu memang tidak gaya hidupnya itu seperti tadi, tidak ada ke duniawiannya. Apakah memang sufi harus seperti itu? Apakah sufi